Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ami Angela Harahap, Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba melakukan video pembelajaran mengenai pengelolaan tingkah laku anak. Kita ketahui bersama, dalam usia dari 0 sampai 18 tahun, di mana dia mengalami pertumbuhan perkembangan baik secara emosi dan secara tingkah laku. Bagi anak, pengalaman pertama, hubungan pertama ke dokter gigi adalah suatu kunci untuk kita melakukan pendekatan tingkah laku supaya anak ini dapat melakukan kerjasama terhadap perawatan yang akan kita berikan. Berbagai macam cara untuk kita melakukan penataan tingkah laku. Seperti contoh adalah satu, komunikasi. Nah, komunikasi ini kita ketahui ada komunikasi secara verbal dan ada komunikasi secara non-verbal. Nah, kalau komunikasi secara non-verbal kita mengadakan dengan cara mimik, ya, dengan cara mata, pandangan, senyuman, sebagainya. Nah, secara komunikasi, secara verbal kita dapat melakukan contohnya seperti tell, show, do, ya, modeling, kemudian distraksi, reinforcement, reward, kemudian home yang dikhususkan pada anak 3-6 tahun, dan kemudian kita melakukan secara jengah anestesi bila memang anak itu sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pengelolaan tingkah lakunya atau bekerja sama dengan perawatan yang akan kita lakukan, dan secara komprehensif kita lakukan atau secara keseluruhan memperbaiki kondisi giginya. Maka kadang-kadang kita perlu melakukan perawatan pada general anestesi. Pada pembelajaran hari ini kita akan digambarkan oleh beberapa kasus yang terjadi di klinik, ya, di klinik integrasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG USU. Ada usia 7 tahun dengan cara pendekatan mulai dari tell, show, do, dan kemudian mulai dari distraksi. Kemudian ada yang anak usia 6 tahun juga beberapa diberikan seperti pengalihan, ya, distraksi, ada pemberian telepon sehingga dia tidak tertuju pada perawatan yang akan dilakukan. Komunikasi non-verbal adalah sebuah pendekatan kita melakukan perawatan. Kita menggunakan misalnya intonasi. Iya, bagus. Nah, sekarang buka mulutnya. Iya, periksa ya, Pak. Ya, sebentar. Jangan bergerak. Nah, ketika anaknya masih bergerak, kita bisa melakukan diam. Jangan bergerak. Jadi intonasinya kita tambahkan sedikit atau naikkan intonasi sehingga anak itu lebih fokus terhadap perawatan. Kemudian secara tatapan mata. Tatapan mata ketika dia sangat kooperatif, tatapan mata kita juga biasa, normal. Nah, ketika anak itu tidak kooperatif, sudah kita akan mendelik menatap mata. Nah, itu adalah suatu pengolahan tingkah laku yang non-verbal. Pada video ini terlihat juga operator memberikan suatu handphone, ya, untuk memutarkan video di YouTube untuk video apa yang kesukaan pada anak. Jadi itu juga merupakan salah satu cara pengelolaan tingkah laku supaya anak tidak terlalu cemas atau tidak terlalu takut dalam perawatan.
Salah satu modifikasi yang paling gampang yang adalah dengan cara handstand kita kasihkan udara. Jadi ini juga akan memberikan suatu distraksi pada anak hingga dia bermain-main dan membuat lebih kooperatif ya, anak lebih kooperatif. Nah, ketika anak cemas, ini juga bisa dijadikan suatu cara supaya anak itu memegang-megang ya, sehingga rasa kecemasannya itu akan sedikit berkurang. Nah, umpamakan juga kita harus menyediakan bola pada di klinik. Agar apa? Ketika anak itu terlalu cemas, kita memberikan bola itu sehingga nantinya akan dipegang selama pada perawatan. Jadi untuk pengalihan daripada rasa takut atau rasa cemas anak bisa dialihkan dalam melakukan pemegangan bola. Pengelolaan tingkah laku ini kita sesuaikan dengan usia anak jelas. Pada anak usia 4 tahun yang paling baik kita lakukan adalah dengan cara pendekatan secara. Jadi kita menunjukkan misalnya pasien yang sudah kooperatif ya, kita menunjukkan kepada pasien itu bahwa dia bisa kooperatif dengan cara seperti ini dan seperti ini. Jadi dia mengikut kepada apa yang kita contohkan, role model. Nah, pada usia yang sudah usia sekolah, ya, kita bisa menggunakan tell show do itu dengan menggunakan kata-kata yang sudah biasa, karena anak-anak itu juga sudah masuk di sekolah sehingga kosakata yang dia punya juga sudah bisa memahami kosakata yang seperti orang dewasa. Berbeda jika kita menangani kepada anak yang berusia 3 tahun, 4 tahun, pada kita mengumpamakan sesuatu itu. Contohnya, arah pedang, kita mengatakan bahwa kita menggunakan adalah payung supaya tidak basah karena hujan di giginya. Yang kemudian, tapi kalau pada anak sekolah kita sudah bisa mengatakan bahwa supaya melindungi giginya supaya tidak terlalu basah sehingga anak tidak selalu berkumur-kumur uang mudahnya dan pekerjaan akan selesai dikerjakan. Nah, ada berbagai daripada tingkah laku yang harus benar kita sesuaikan dengan tingkat inteligensi, usia anak dan perkembangan pada kembang anak itu sendiri. Berbagai cara juga ada suatu pengelolaan ya, supaya anak itu tidak takut. Contohnya dengan melakukan penutupan mata oleh daripada operator. Nah, itu adalah salah satu cara yang terbaik supaya anak juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh operator.
tingkah laku ada juga yang dikatakan ada sebagai reinforcement. Reinforcement itu ada reinforcement positif dan reinforcement negatif. Tidak selamanya yang dikatakan reinforcement itu adalah pemberian hadiah dengan Anda senang. Reinforcement itu bisa sebagai hanya ucapan. Reinforcement itu bagaimana kita melakukan suatu tindakan, suatu pola tingkah laku yang menambah anak itu ingin lebih kooperatif dalam melakukan perawatan itu. Contohnya, wah, kamu baik sekali hari ini, kamu adalah pasien saya yang terbaik hari ini. Nah, demikian nanti kunjungan berikutnya bisa lebih baik lagi. Kalau sekarang masih sedikit menangis, nanti kunjungan berikutnya tidak ada lagi tangisan, yang ada senyuman. Nah, itu kan suatu reinforcement positif. Nah, reinforcement negatif adalah kebalikan dari itu. Wah, kamu sudah umur 7 tahun, kenapa ya kamu tidak lebih baik dari anak yang umur 4 tahun kemarin? Oh, ini nangis, kenapa? Nah, nanti kalau kamu minggu depan lebih baik, pasti akan mendapatkan hadiah dari saya. Nah, itu sebenarnya adalah reinforcement negatif. Kalau lebih baik, kamu ya seperti itu. Nah, tidak semua reinforcement itu harus berupa barang. Jadi hadiah itu boleh, tapi tidak perlu terlalu mahal. Contohnya apa? Pakai stiker. Kita bilang you are good, ya, you are brave, cantik hari ini dan sebagainya. Nah, itulah dia di bagian reinforcement.
Desensitasi juga digunakan pada metode pengelolaan tingkah laku di video ini. Desensitasi adalah di mana kita sebagai dokter gigi yang melakukan pertama anamnesa kepada orang tua, kita harus mengetahui apa hal yang paling menakutkan pada anak tersebut. Kita susun contohnya, misalnya yang paling menakutkan adalah pencabutan gigi, kemudian penambalan gigi, kemudian diikutin terus dengan contohnya hanya melakukan pemeriksaan objektif. Nah, itu kita susun paling dari awal sampai yang paling tidak menakutkan. Nah, pada desensitasi ketika kita mau melakukan pekerjaan, kita lakukan pertama sekali dari hal yang tidak menakutkan sampai ke hal yang sangat menakutkan kepada anak. Nah, penentuan desensitasi ini kita lihat sampai sejauh mana anak ini bisa berkooperatif. Contohnya, ketika kita masih melakukan pada usia 4-5 tahun, ketika kita mengenalkan adalah ini explorer, kemudian kita lakukan penghitungan gigi, kemudian kita melakukan pengenalan kepada suction, dan kemudian ketika kita mau melakukan lagi pemberasan pada gigi dan anak sudah mulai tidak kooperatif, kita bisa memberhentikan sampai sana saja. Tapi itu adalah awal. Nah, pada kunjungan berikutnya kita bisa mengulangi lagi dari awal, kita baca mulut, sonde, dan suction. Kemudian kita mulai dengan melakukan pembersihan mulut dengan menggunakan good brush. Kemudian kita tingkatkan lagi sampai sejauh mana dia bisa berkooperatif. Nah, pada anak memang diwajibkan semua dokter gigi ini mempunyai suatu kesabaran, karena kita akan melakukan pembelajaran atau pemantapan supaya anak ini bisa nantinya kooperatif dalam melakukan perawatan gigi pada anak. Nah, tindakan untuk melakukan desensitasi ini bukan hanya pada sekali pertemuan, bisa dilakukan berulang-ulang. Bisa kita dari sudah tahap kelima kita turun lagi ke tahap pertama, maju lagi sampai tahap ke-7 dan seterusnya. Jadi melakukan perawatan pada anak di tempat kesempatan. Jadi jangan kita berpikir sebagai dokter gigi setiap anak kunjungan anak setelah pengelolaan tingkah laku supaya anak ini mampu dia menghadapi perawatan yang akan dikerjakan. Salahnya adalah ketika suatu anak itu datang ke dokter gigi, dia bukan hanya untuk kontrol atau hanya untuk pemeriksaan, tetapi memang untuk melakukan suatu perawatan yang radikal. Contohnya karena sakit, karena pembengkakan, atau kadang karena sudah bernanah, karena dia memang tinggal radis. Nah, hal ini memang diperlukan suatu tindakan yang kadang-kadang sangat radikal. Dilakukan harus pencabutan, membuat pada anak yang belum pernah sampai datang ke dokter gigi yang harus dilakukan suatu tahapan yang sangat banyak dan menyebabkan rasa sakit atau penyelidikan yang melakukan drainase dan pemburuan yang sebenarnya mereka belum tahu sama sekali mau diapakan pada hubungan pertama itu. Nah, hal tersebut adalah merupakan gap karena mereka belum mengetahui apa tindakan dari dokter gigi tersebut. Mereka belum mengerti sama sekali. Nah, ketika kita melakukan harus dilakukan itu tindakan radikal, itu akan membuat anak terkadang menjadi tidak sangat optimal. Kemudian memang kita harus melakukan kesabaran, dan yang paling penting adalah penanaman sikap kepada orang tua bahwa tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan perawatan atau tindakan radikal ataupun tindakan namanya rehabilitasi. Demikianlah video pembelajaran kami, semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan
anak lebih kooperatif lagi. Terima kasih, saya ucapkan dadah.